Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viana Satriana dari Pemasaran Digital Angkatan 23 kelas A. Di sini saya membuat video untuk membacakan soal latihan saya pada mata kuliah Personality Development dengan judul 8 Simple Self-Development Principles. Yang pertama, ada prinsip dasar pengembangan diri dan bagaimana pengembangan diri itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada plan ahead and think long term. Pemikiran itu jangka panjang. Kan kita membuat rencana untuk masa depan dan memanfaatkan berbagai peluang. Diterapkan dengan membangun kebiasaan untuk menyusun kegiatan dan goals secara terstruktur. Yang kedua ada identify your personality strengths. Pengembangan diri itu memungkinkan kita untuk meningkatkan kekuatan pribadi kita untuk setiap aspek kehidupan. Ditetapkan dengan mulai know yourself sampai kita tahu strength kita tuh apa aja gitu. Yang ketiga ada work on your goals. Kita perlu tuh usaha untuk mencapai tujuan kita dan membuatnya realistis serta meluangkan beberapa jam dalam sehari untuk mencapainya. Diterapkan itu dengan mulai menyusun kegiatan yang harus dilakukan untuk mempercepat goals kita tercapai. Yang keempat ada practice daily gratitude. Bersyukur itu dapat membantu kita tuh fokus pada aspek positif kehidupan. Diterapkan itu dengan mulai melihat yang di bawah agar kita tuh selalu ingat atau mereminder kita untuk kita sendiri agar selalu bersyukur setiap harinya. Yang kelima, drink more water. Karena banyak minum air putih itu sangat penting untuk kesehatan. Yang baik membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh. Diterapkan dengan menginstal aplikasi reminder minum air putih agar target terpenuhi gitu. Yang keenam itu ada eat whole foods. Makan makanan alam kayak buah-buahan, sayuran yang enggak ada pengawetnya. Itu diterapkan untuk pelan-pelan diberi kehadirannya di setiap makan siang kayak atau makan malam. Dan buah yang dimulai dari buah kesukaan kita dulu aja gitu untuk menjadi sebuah kebiasaan makan buah. Yang ketujuh ada pick up a book. Membaca buku itu dimulai dari yang disuka. Diterapkan dengan membuat jadwal rutin membaca buku dan target harus selesai berapa lama. Yang kedelapan atau yang terakhir, listen to talk. Menambah pengetahuan baru, membuka pikiran. Diterapkan dengan memulai kebiasaan mendengarkan talk ketika sedang renggang. Oke, selanjutnya ada 8 prinsip yang menurut aku relevan dengan tantangan yang lagi aku hadapin, dan kenapa sih aku milih prinsip tersebut dan gimana cara aku buat mengimplementasikannya gitu. Kalau aku sendiri, aku dari 8 prinsip yang di atas yang baru aja aku jelasin, aku pilih untuk prinsip yang berlatih bersyukur setiap hari, yang dimana aku sendiri itu masih struggle dan berusaha, dimana aku sendiri tahu dengan adanya rasa bersyukur itu dapat membuat diri kita bisa puas dengan segala pencapaian walaupun banyak pencapaian yang tidak semegah atau sekeren orang lain gitu. Cara aku mengimplementasikannya tuh ketika aku mulai ngerasa selalu kurang, selalu nggak puas dengan apa yang aku capai dan aku milikin hari ini, aku ngeliat orang yang hidupnya itu jauh di bawah aku. Sebagai buat reminder juga buat aku kalau aku tuh lebih beruntung dibanding mereka. Dengan begitu aku lebih bisa menghargai semua yang aku milikin dan saya capai walaupun nggak seberapa. Dan itu nggak bisa langsung di tahap bersyukur, tapi emang butuh waktu dan prosesnya pelan-pelan. Untuk selanjutnya, jelaskan satu pilar pengembangan diri dan buatlah rencana kegiatan mingguan yang mencakup kayak belajar, kesehatan atau pekerjaan. Di sini menurut aku disiplin itu adalah kunci keberhasilan suatu goals, karena ketika kita disiplin akan mempermudah mencapai goals dan membangun kebiasaan. Nah, yang pertama di sini ada aktivitas pengembangannya. Aku ada
baca buku. Ukuran keberhasilannya apa sih? Dapat pengetahuan baru dan bisa mulai diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kayak mulai dijadikan sebuah kebiasaan. Untuk waktunya sebelum tidur selama 30 menit minimal. Untuk yang kedua ada olahraga, apapun itu kayak lari, renang, workout. Yang penting tuh olahraga, yang penting badannya tuh gerak gitu. Ukuran keberhasilannya dapat menjadi kebiasaan dan menyehatkan tubuh. Waktunya tuh maksimal 3 kali seminggu dan bisa dilakuin pagi, sore, dan malam minimal 30 menit. Jadi fleksibel aja, diatur sesuai jadwal yang kita punya gitu. Nah selanjutnya gimana sih menurut aku pengaturan waktu dan prioritas dapat membantu dalam pengembangan diri gitu. Dan berikan contoh nyatanya dalam kehidupan aku. Menurut aku pengaturan waktu dan prioritas itu sangat penting untuk mengatur kita dalam selama seharian gitu. Seharian, semingguan, bulanan, bahkan tahunan. Yang tujuannya itu agar dari sekian banyak kegiatan yang kita punya, kita tahu mana yang harus diprioritaskan dibanding yang lain. Contoh nyatanya tuh dalam kehidupan aku adalah aku ngatur nih prioritas di antara organisasi sama kuliah, yang dimana dua kegiatan itu tuh penting buat aku dua-duanya tapi aku bisa atur prioritasnya agar bisa dilakuin keduanya tanpa bentrok dan menelantarkan salah satunya. Nah selanjutnya gimana sih caranya menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip di atas dalam jangka panjang, dan berikan dua strategi. Untuk dua strategi yang dapat diterapkan untuk tetap konsisten menjalankan prinsip pengembangan diri dalam jangka panjang berdasarkan pengalaman aku pribadi dan video yang aku tonton. Yang pertama itu menurut aku bangun kebiasaan. Jadi agar tetap konsisten butuh dijadikan yang namanya suatu kebiasaan agar nantinya kita nggak akan melakukan kegiatan itu tanpa paksaan. Mungkin awalnya emang paksakan untuk menjadi sebuah kebiasaan, tapi makin lama akan menjadi sebuah kebiasaan dan kita nggak akan ngerasa kepaksa untuk ngelakuin itu gitu. Yang kedua di sini ada remind your goals, karena untuk dijadikan itu sebuah kebiasaan, untuk poin yang pertama itu butuh namanya waktu ya, nggak gampang, nggak mudah, butuh paksaan untuk bisa membangun. Tapi ada cara lain yang menurut aku tuh juga efektif gitu, agar tetap konsisten ketika tidak termotivasi dan melihat lagi nih set goals yang kita bikin untuk mencapai goals itu yang kita mau. Maka dari itu kita akan ter-remind untuk on track lagi gitu. Nah untuk yang terakhir ini gimana sih penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan itu dapat membantu dalam mencapai tujuan jangka panjang. Menurut aku sendiri adanya perbaikan berkelanjutan itu dapat membantu saya atau aku dalam mencapai goals jangka panjang, yang dimana di setiap plan yang kita buat itu kegiatannya harus kita lakukan secara konsisten. Terdapat ketidakcocokan yang akan kita lakukan. Selain itu terjadi evaluasi apakah yang kita lakukan itu efektif nggak sih untuk mencapai goals kita. Maka dari itu dibutuhkan perbaikan berkelanjutan untuk membantu goals jangka panjang. Jadi kita udah mulai bisa tuh tahu mana yang cocok sama kita, jadi kita bisa atur untuk ngeset agar goals kita tuh tetap tercapai, tapi dengan mungkin atau cara yang berbeda gitu. Oke, sekian dari saya atau sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.